Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 1131 sampai bab 1140. Ketika Wu Donghai melihat video ini, hidung dari seluruh popularitas hampir bengkok. Dia tidak menyangka perkelahian keluarga Xiao di rumah sakit akan difilmkan. Yang lebih tidak terduga adalah video ini terungkap setelah dia mengumumkan investasinya di grup Xiao. Ini jelas membuat saya jijik dengan sengaja, dan saya ingin menunggu diri saya sendiri untuk berinvestasi secara publik di grup Xiao, dan kemudian datang untuk menamparkan wajah saya sendiri. Hal yang paling dibenci adalah Douyin, platform ini memiliki dendam terhadap saya. Terakhir kali, pembicaraan silang antara Liu Guang dan putranya disebarkan oleh platform ini. Percuma mau ke humas, karena software ini sudah dibeli oleh keluarga Yanjing. Terakhir kali, proses penghancuran saudara iparku, Sue Nanshan dan geng pengemisnya juga diketahui oleh semua orang yang didorong oleh perangkat lunak ini. Kali ini, lelucon manusia keluarga Xiao sebenarnya dipromosikan oleh perangkat lunak ini. Bukankah ini memperjelas bahwa Anda ingin menghadapi diri sendiri? Kuncinya adalah saya tidak pernah memprovokasi mereka. Jadi mengapa mereka ingin menahan saya? Keluarga Wu sangat menyedihkan sekarang, dan reputasi keluarga Wu telah hancur begitu parah sehingga mereka tidak dapat membiarkannya lebih jauh lagi. Pada akhirnya, mereka tidak membiarkan keluarga Wu pergi, apalagi diri mereka sendiri. Benar saja. Setelah video ini mulai dipromosikan, orang-orang di seluruh negeri memarahi keluarga Wu. Karena reputasi keluarga Wu telah dirusak dengan melakukan sesuatu, dan sekarang mereka berinvestasi pada keluarga Diaoxi yang tidak tahu malu seperti keluarga Xiao. Itu benar-benar tidak tahu malu. Wu Dongfeng menemukan kakak laki-lakinya Wu Donghai, dan berkata, "Saudaraku, keluarga yang kamu cari benar-benar kotor. Dia benar-benar mempermalukan keluarga Wu kita. Jika aku mengatakannya, kita harus mengusir mereka. Umumkan sebelumnya bahwa kita tidak punya apa-apa hubungannya dengan mereka." Wu Donghai menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata, "Tidak ada gunanya, sekarang kesepakatan sudah selesai, dan bahkan jika keluarga Wu segera mengumumkan divestasi, tidak akan ada perbaikan. Lagi pula, semua orang hanya melihat badut keluarga Xiao lelucon. Tapi keluarga besar seperti keluarga Wu kita adalah orang-orang yang benar-benar diejek oleh orang-orang di seluruh negeri." Setelah berbicara, Wu Donghai menghela nafas dan berkata, "Kamu juga tahu bahwa urusan geng pengemis memiliki pengaruh yang besar. Pada keluarga Wu kami sebaliknya. Skandal keluarga Xiao bahkan tidak dianggap sebagai gigitan nyamuk. Karena netizen ingin memarahi mereka, biarkan mereka memarahi mereka." Wu Dongfeng berkata dengan getir, "Saya pikir sutra gantung semacam ini adalah benar-benar tidak berguna. Apa maksudmu? Lebih baik biarkan mereka pergi secepat mungkin." Wu Donghai bertanya kepadanya, "Bahkan jika kita menyingkirkan keluarga Xiao, akankah reputasi keluarga Wu dipulihkan? Jangan lupa, kita masih banyak orang yang perlu bersatu. Saat ini, karena masalah sepele seperti itu, kami menyerah pada keluarga Xiao. Jadi beraninya orang lain bekerja sama dengan kami. Yang harus kami lakukan sekarang adalah berdiri teguh dengan Xiao keluarga, bahkan jika itu hanya sebuah pertunjukan. Beritahu orang-orang bahwa keluarga Wu kami tidak akan menyerahkan rekan seperjuangan kami. Hanya dengan cara ini, semua orang akan bersatu dengan kami dan berurusan dengan Ye Chen." Wu Dongfeng akhirnya mengerti niat baik saudaranya, dan bertanya, "Saudaraku, apa yang terjadi dengan orang-orang yang kita kirim ke Gunung Changbai terakhir kali?" Wu Donghai berkata dengan dingin, "Mereka akan melakukannya malam ini, dan mereka pasti akan merebut kembali ayah dan anak keluarga Wei, dan pada saat yang sama waktu, semua orang yang meninggalkan Ye Chen di sana singkirkan." Larut malam, di kaki Gunung Changbai, berbalut jaket kulit rusa yang tebal, Wei Changming menyeret ayahnya yang sudah lanjut usia, Wei Yongzheng, keluar dari pegunungan yang dalam. Suhu di Gunung Changbai telah turun sangat tajam akhir-akhir ini,
dan waktu terendah di malam hari adalah sekitar minus 30 derajat. Dalam keadaan normal, keduanya tidak akan keluar bahkan jika mereka terbunuh. Tetapi karena permintaan yang jelas, mereka harus pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan ginseng. Hanya jika cukup banyak ginseng yang dipanen dapat ditukar dengan makanan, obat-obatan, minyak tanah, dan kayu bakar untuk pemanas. Lagi pula, di hari yang dingin seperti itu, pemanasan harian menghabiskan banyak energi. Sulit mengumpulkan kayu bakar yang cukup sendirian, dan harus diimbangi dengan minyak tanah dalam jumlah tertentu. Ayah dan anak itu lari ke pegunungan selama sehari-hari ini, dan hanya memetik 6 atau 7 ginseng kecil, yang hanya cukup untuk ditukar dengan jatah besok. Wei Yongzheng lelah dan lapar, bibirnya berubah ungu karena kedinginan. Meskipun Wei Changming secara fisik lebih baik darinya, dia juga merasakan beban fisik yang sangat besar. Sekarang Gunung Changbai sudah mulai menumpuk salju, sangat sulit untuk berjalan di pegunungan yang dalam, dan menghabiskan banyak energi, tetapi ginseng semakin berkurang, yang berarti mereka harus masuk lebih dalam ke pegunungan setiap kali daripada terakhir kali. Sekarang baru tengah malam, dan dalam beberapa hari, saya mungkin harus tinggal di pegunungan pada malam hari. Wei Yongzheng mengulurkan tangan untuk mengambil segenggam salju, memasukkannya ke dalam mulutnya dan melelehkannya, dan berkata dengan bibirnya yang pecah-pecah, "Jika putraku terus seperti ini, aku khawatir aku tidak akan dapat bertahan di musim dingin ini. Setelah aku mati, kamu harus hidup kuat sendiri. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu harus hidup. Temukan cara untuk meninggalkan seorang ratu untuk keluarga Wei kita. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu dapat kembali ke Jinling dan mengambil kembali milik Wei kita, farmasi. Jangan katakan itu, meskipun kondisi di Gunung Changbai cukup sulit. Tapi saya merasa setelah Anda datang ke Gunung Changbai, tubuh Anda lebih kuat dari sebelumnya." Dia tidak bisa menahan desahan. "Kamu dulu sangat membuang tubuhmu, kamu menghabiskan vitalitasmu lebih awal, dan kamu tidak pernah berolahraga. Kamu jarang berjalan, dan tubuhmu semakin buruk dari hari ke hari. Sekarang kamu berolahraga setiap hari di Gunung Changbai, memetik ginseng dari pegunungan, kamu banyak berolahraga setiap hari. Aku melihat tubuhmu menjadi lebih kuat, dan kupikir kamu bisa hidup lama jika kamu terus melakukannya." Wei Yongzheng duduk di atas salju tebal. "Dan tidak dapat menahan perasaan, kamu masuk akal, saya benar-benar merasa tubuh saya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan saya dulu kehabisan napas setelah berjalan beberapa langkah, dan sekarang saya bisa pergi ke pegunungan untuk memetik ginseng sehari." Berbicara tentang ini, dia menghela nafas dan menghela nafas. Berkata, "Ini semua salahku bahwa aku tidak tahu bagaimana menghargai ketika aku masih muda. Aku menarik tubuhku lebih awal. Kamu harus menganggapnya sebagai peringatan di masa depan, dan jangan ikuti jalan lamaku." Wei Changming juga hanya duduk di sampingnya dan menggunakan senter terang di tangannya bersinar di mana-mana, dikelilingi oleh salju putih dan pepohonan, dan berkata dengan sedih, "Aku ingin mengikuti jalan lamamu, tetapi tidak ada kesempatan. Lihatlah gunung yang rusak dan hutan tua ini, bahkan beruang betina pun berhibernasi. Sekarang, di mana saya dapat menemukan seorang wanita untuk menarik tubuh saya secara berlebihan?" Wei Yongzheng tidak bisa menahan senyum. Jika menyangkut wanita, putranya benar-benar lebih rendah darinya. Ketika dia masih muda, dia sangat penyayang, dia mungkin bermain dengan lebih banyak wanita daripada yang pernah dia lihat. Memikirkannya seperti ini, hidup ini tidak sia-sia. Ketika Wei Changming memikirkan wanita, dia tidak bisa menahan nafas. Berbicara tentang wanita, saya merindukan Xiao Weiwei dari keluarga Xiao di Jinling. Saya tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk kembali ke kehidupan ini. Jika saya bisa kembali, aku harus menemukannya. 300 putaran. Wei Yongzheng menepuk pundaknya, menyemangatinya, dan berkata, "Aku percaya bahwa kita berdua, ayah dan anak, suatu hari pasti akan berbalik." Ayah dan anak dari keluarga Wei sedang bermimpi untuk berbalik, ketika tiba-tiba embusan angin dingin dari kaki Gunung Changbai bertiup, membuat mereka berdua menggigil.
Wei Yongzheng menghela nafas, sial, angin di tempat hantu ini terlalu kencang. Embusan angin membuat seluruh tubuhku benar-benar dingin. Ayo cepat pergi. Oke, dia bangkit dan menepuk salju di pantatnya, lalu meraih keluar untuk membantu ayahnya. Harus dikatakan bahwa selama ayah dan anak itu tinggal bersama di Gunung Changbai, hubungan mereka telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Di masa lalu, meskipun Wei Yongzheng menyukai putra tertua ini, pada kenyataannya, untuk orang yang egois seperti dia, sulit untuk benar-benar memperlakukan seseorang dengan baik dari lubuk hatinya. Jadi perlakuannya terhadap Wei Changming sebenarnya rata-rata lebih baik dari perlakuannya terhadap Wei Liang. Wei Changming, yang selalu menjadi pria generasi kedua, berpikir untuk menghabiskan waktu dan minum dengan wanita setiap hari, dan hubungannya dengan ayahnya tidak terlalu dekat. Ini terutama karena Wei Changming sering mendengarkan indoktrinasi ibunya ketika dia masih muda, dan ayahnya mengabaikan keluarganya dan membesarkan wanita di mana-mana. Ini membuat Wei Changming tidak puas dengan lelaki tua itu sejak dia masih kecil. Namun, ketika mereka tiba di Gunung Changbai, ayah dan anak itu harus bekerja sama untuk bertahan hidup, yang juga memungkinkan keduanya melepaskan prasangka timbal balik dan menjadi semakin bergantung satu sama lain. Semua orang tahu bahwa di lingkungan ini, Anda tidak bisa kehilangan satu sama lain. Jika orang lain hilang, orang yang tersisa pasti tidak memiliki keberanian dan kemampuan untuk melanjutkan hidup. Ayah dan anak itu berjalan dari kaki gunung menuju cahaya yang jauh. Tempat di mana ada cahaya adalah desa tempat mereka tinggal, dan masih ada 3 atau 4 mil lagi dari kaki gunung. Ketika ayah dan anak itu sedang berjalan, Wei Changming berkata, "Ayah, Li Hunter di desa berburu rusa roe dari pegunungan kemarin. Kudengar daging rusa roe itu enak. Apakah kamu ingin mengunjungi rumahnya nanti? Temukan kesempatan dan ikuti dia. 2 kati daging rusa roe." Ikuti dagingnya. Wei Yongzheng menghela nafas. Pria bermargali itu sangat pemilih. Terakhir kali dia berburu babi hutan besar dengan berat lebih dari 500 kati. Saya memintanya sepotong usus babi, dia bahkan tidak memberi saya. Biarkan saya memberinya uang. Kemudian, Wei Yongzheng mengutuk, "Apakah Anda tahu nama Li Orion ini?" Wei Changming menggelengkan kepalanya. "Di mana aku tahu namanya? Aku hanya mengenalnya. Nama belakangnya adalah Li." Wei Yongzheng meludah ke tanah, dan berkata dengan nada menghina, "Persetan, seorang pemburu yang tidak bisa membaca karakter besar, namanya Li Wenhao, dan aku bertanya padanya, bagaimana dengan Wenhao? Bisakah dia menulis namanya sendiri? Coba tebak apa yang dia katakan." Wei Changming bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dia katakan. Wei Yongzheng mendengus dan berkata, "Dia bilang dia bisa menulis Li Yuan, dan dia tidak bisa bahkan menulis karakter yang berani." Wei Changming berkata sambil tersenyum, "Pagi jika Anda mengetahuinya. Ajari dia cara menulis karakter besar, ajari dia, dan biarkan dia mengambil 2 kati daging sebagai pelajaran." Wei Yongzheng berkata, "Jika Anda minta daging padanya, dia tidak akan memberikannya kepadamu." Wei Changming berkata, "Saya pikir sekarang dingin, dan di luar puluhan derajat di bawah nol. Rusa roe yang dia bunuh telah disembelih olehnya sejak lama, dan daging digantung di halaman untuk dibekukan. Setelah beberapa saat, saya akan memanjat pagar dan mencuri banyak darinya kembali untuk mencobanya. Ini bisa dianggap sebagai suplemen gizi." Setelah mendengar ini, Wei Yongzheng buru-buru berkata, "Kalau begitu kamu cepat-cepat menyembunyikan sepotong ginseng yang kamu gali hari ini di pelukanmu, jangan berikan kepada mereka, dan besok kita akan menggunakan ginseng ini untuk merebus daging rusa roe. Itu pasti tonik yang bagus, oke? Mari kita lihat milikku." Saat dia berkata, Wei Changming mengeluarkan ginseng dan memasukkannya ke dalam celana dalamnya. Ginseng beku masuk ke celana dalamnya, dan dia berteriak karena kedinginan. Wei Yongzheng berkata dengan ekspresi jijik, "Bagaimana kamu bisa memasukkannya ke suatu tempat? Bagaimana kamu bisa memakannya?" Wei Changming berkata, "Tidak apa-apa, cuci saja beberapa kali. Jika Anda tidak memasukkannya ke selangkangan,
Anda tidak akan bisa menyembunyikannya sama sekali. Mereka akan menggeledah Anda. Bukannya Anda tidak tahu. Oke, Wei Yongzheng berkata tanpa daya. Kalau begitu kamu harus mencucinya beberapa kali kemudian, yang terbaik adalah merebusnya dengan air mendidih. Wei Changming melambaikan tangannya, oh, ayah, kamu tidak mengerti. Jika Anda merebus ginseng dalam air panas, semua nutrisinya akan masuk ke dalam air. Wei Yongzheng hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan tidak bisa menahan desahan. Alangkah baiknya jika saya bisa mendapatkan 2 kati anggur, merendam ginseng dalam anggur, membawanya ketika saya pergi ke pegunungan, dan membawa seteguk setelah dingin. Pria itu pasti sangat cantik, Wei Yongzheng Changming berkata. Jandali sepertinya tahu cara membuat anggur. Aku akan mengobrol dengannya lain hari. Mungkin dia menyembunyikan anggur di rumahnya. Ayah dan anak itu mengobrol dan berjalan di tengah angin dingin. Setelah lebih dari setengah jam, mereka tiba di pintu masuk desa. Keduanya tidak segera kembali ke rumah bobrok mereka, tetapi pergi ke rumah Li Orhu di desa dalam kegelapan. Meskipun kaki gunung Changbai buruk, semua orang mengandalkan gunung untuk memakan gunung, dan tidak ada yang kurang. Dulu, orang-orang di seluruh desa sering pergi ke gunung untuk berburu. Tapi sekarang sebagian besar anak muda sudah keluar untuk berkeliaran, jadi tidak banyak orang yang berburu. Li Orion adalah satu-satunya pemburu profesional di seluruh desa. Jika ada orang di desa yang ingin makan hewan liar, mereka akan mengambil uang atau barang lain dan pergi ke Li Hunter untuk menukar daging kembali. Wei Changming sudah lama rakus akan permainannya, karena dia miskin setiap hari, dan tidak mudah untuk memberi makan dirinya sendiri, jadi tidak ada makanan tambahan untuk ditukar dengan daging. Hari ini benar-benar terlalu rakus, dan Li Orion baru saja berburu rusa Roe kemarin, jadi dia memikirkannya, dia harus mendapatkan daging kembali dan mencicipinya. Ketika dia sampai di luar tembok rumah Li Orhu, Wei Changming menarik bagian atas tembok dan melihat ke dalam. Benar saja, ada potongan daging rusa Roe yang tergantung di halaman. Jadi dia berbisik kepada ayahnya Wei Yongzheng, turun, biarkan aku menginjak bahumu. Wei Yongzheng benar-benar rakus, dan dengan cepat berjongkok di sepanjang sudut tembok, biarkan Wei Changming menginjaknya, dan berbelok ke halaman oleh dirinya sendiri. Wei Changming dengan cepat berhasil mencuri kaki rusa Roe, menggantungnya di pinggangnya dan merangkak keluar. Begitu dia keluar, dia dengan bersemangat berkata kepada ayahnya, kaki ini kurang dari selusin kati, yang cukup untuk kita makan selama seminggu. Oke, Wei Yongzheng bertepuk tangan dengan penuh semangat. Saya sudah lama tidak makan daging. Tapi kali ini banyak sekali, saya benar-benar harus bersenang-senang. Ayah dan anak itu akan berjalan kembali dengan penuh semangat. Tiba-tiba, selusin pria bertopeng hitam bergegas keluar dari kegelapan. Yang lebih menakutkan adalah selusin orang ini semuanya memegang senjata. 7 atau 8 memegang pisau, dan 5 atau 6 memegang pistol. Ayah dan anak itu ketakutan, dan Wei Changming berkata dengan wajah sedih, saudaraku, kita hanya mencuri daging untuk dimakan, jadi itu tidak akan menjadi pertengkaran besar. Wei Yongzheng juga ketakutan, dan buru-buru berkata kepada dia, mengapa kamu masih berdiri di sana, kembalikan dagingnya kepada mereka. Wei Changming buru-buru melemparkan kaki rusa Roe di pinggangnya ke tanah, dan memohon belas kasihan, semuanya, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi. Selusin atau jadi orang-orang mengepung ayah dan anak itu, dan salah satu dari mereka berseru, kamu adalah Wei Yongzheng dan Wei Changming. Wei Yongzheng mengangguk dengan tatapan kosong, dan bertanya, apa yang kalian lakukan? Pria itu berkata dengan dingin, kami dikirim oleh keluarga Wu dari Suzhou dan Hangzhou untuk menyelamatkan kalian ayah dan anak, menunggu di pintu masuk desa, ikut kami sekarang. Kami akan membawamu kembali ke Jinling, ayah. Dan anak itu tercengang saat mendengar ini, lalu mereka menangis. Keduanya saling memandang dan menangis bersama. Tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ketika saya akan berhasil. Maka ayah dan anak itu berlutut di tanah satu demi satu,
saling membungkuk dan menangis. Terima kasih, saudara-saudara, terima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa. Kami, ayah dan anak, tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini. Terakhir kali seseorang datang untuk menyelamatkan ayah dan anak keluarga Wei, mereka sudah ditangani sebelum mendekati rumah ayah dan anak keluarga Wei. Jadi ayah dan anak keluarga Wei juga tidak tahu. Saat ini, keluarga Su Hangwu sebenarnya ingin menyelamatkan mereka dan kembali. Keduanya sangat bersemangat sehingga mereka langsung ingin mengikuti satu sama lain kembali ke Jinling dengan mobil. Saat menuju ke pintu masuk desa, Wei Yongzheng mau tidak mau bertanya kepada pria berbaju hitam di sampingnya, "Saudaraku, kami tidak memiliki persahabatan dengan keluarga Wu di Suhang. Mengapa keluarga Wu menyelamatkan kami?" Pria itu berkata dengan dingin. "Kami Tuan Wu, saya memiliki musuh yang sama dengan Anda." "Musuh yang sama?" Wei Yongzheng berseru dan bertanya, "Siapa itu?" Pria itu mengertakkan gigi dan mengucapkan dua kata, "Ye Chen." Wei Yongzheng dan Wei Changming tertegun. Ternyata Ye Chen, bajingan itu, memprovokasi keluarga Su Hangwu. Itu adalah keluarga pertama di Jiangnan. Setelah memprovokasi mereka, tampaknya Ye Chen tidak jauh dari kematian. Tapi beruntung juga Ye Chen memprovokasi keluarga Wu. Itu sebabnya keluarga Wu menyelamatkan diri mereka sendiri dan putra mereka dari Gunung Changbai, tempat yang tidak ada kotorannya. Memikirkan ayah dan anak itu, mereka sangat bersemangat. Sekelompok orang datang ke pintu masuk desa, di mana beberapa kendaraan off-road telah diparkir, semuanya belum mati, dan menunggu untuk segera dievakuasi. Saat sekelompok orang hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba mereka mendengar dentuman di salju. Segera setelah itu, seorang pria berbaju hitam di sebelah ayah dan anak keluarga Wei ditembak dan jatuh ke tanah. Lalu, terdengar suara tembakan yang keras. Orang-orang yang dikirim oleh keluarga Wu segera mulai bertarung sengit dengan pistol mereka. Untuk sesaat, terdengar suara tembakan dan ratapan di mana-mana. Karena tempat ini terletak di kaki Gunung Changbai dan jauh dari kota, malam di sini hampir gelap. Ketika suara tembakan terdengar, sekelilingnya penuh dengan api satu demi satu, yang terlihat sangat menakutkan. Kapan terjadi pertempuran besar di desa yang damai ini? Di bawah tembakan, penduduk desa tidak berani keluar rumah, dan anjing-anjing di desa juga menggonggong. Dan di lapangan Sura di kepala desa, orang-orang terus tertembak dan jatuh ke tanah. Orang-orang Wudonghai berteriak, "Cepat mundur! Semua orang cepat mundur! Cepat masuk ke mobil, kita disergap." Begitu suara itu jatuh, peluru dalam kegelapan dilepaskan ke arah sejumlah kendaraan off-road. Saat baku tembak berlanjut, kedua belah pihak menderita luka-luka. Tetapi orang-orang dari keluarga Wu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, karena mereka berada di tempat terbuka dan pihak lain dalam kegelapan. Ayah dan anak keluarga Wei sedang berbaring di salju. Melihat semakin banyak anggota keluarga Wu terjatuh, mereka panik. Menilai dari postur ini, kelompok orang ini tidak bisa bertahan lama. Beberapa menit kemudian, hampir semua orang yang dikirim oleh keluarga Wu ditembak mati. Hanya ada satu pengemudi yang melarikan diri dengan mobil karena panik, sedangkan yang lainnya tetap tinggal di kaki Gunung Changbai. Keluarga Wu kehilangan 15 orang, orang-orang Hongwu dan Wei Liang juga kehilangan total 4 orang. Untungnya, Ye Chen mengingatkan Hongwu Ye dan Wei Liang untuk memperkuat pertahanan mereka beberapa hari yang lalu. Jadi kedua belah pihak mengirim lebih banyak pasukan ke Gunung Changbai. Jika tidak, hari ini mereka benar-benar tidak akan menjadi lawan dari selusin orang ini. Ayah dan anak keluarga Wei, yang ketakutan setengah mati, ditangkap dari salju. Adalah adik laki-laki Hongwu Ye dan penanggung jawab Gunung Changbai, Zhao Debiao, yang menangkap mereka. Zhao Debiao menatap ayah dan anak yang ketakutan dengan wajah gelap, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melarikan diri, Wei?" Yongzheng menangis dan berkata, "Kakak Debiao, kami tidak ingin melarikan diri. Kelompok ini orang tidak bisa tidak mengatakan bahwa kita akan pergi."
Zhao Debiao berteriak dengan dingin. Berhenti berpura-pura padaku. Aku tidak tahu apa yang terjadi di hatimu. Biarkan aku memberitahumu, selama aku, Zhao Debiao, hiduplah, kamu dan putramu akan hidup bersama. Jangan berpikir untuk meninggalkan Gunung Changbai. Wei Yongzheng mengangguk dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan hormat, Kakak Debiao, kami benar-benar tidak ingin meninggalkan Gunung Changbai. Selama ini, ayah dan anak kami telah mengembangkan kasih sayang yang kuat untuk Gunung Changbai, dan saya siap untuk pensiun di sini ya. Wei Changming di samping juga mengangguk dengan tergesa-gesa, ya, Saudara Debiao, ayah saya benar, kami berdua telah jatuh cinta dengan tanah ini. Zhao Debiao bergegas maju dan meninju ayah dan anak itu ditendang dan dimarahi dengan marah. Sialan, aku kehilangan 4 saudara laki-laki hanya karena kalian berdua bajingan, dan aku masih berbicara denganku di sini. Percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu dan membuatmu merangkak pergi ke gunung untuk mengumpulkan ginseng. Ayah dan anak itu dipukuli dengan kejam, hampir sampai mati, sebelum mereka dibawa kembali dan dilempar ke dalam rumah bobrok yang dingin. Di sini, Wu Donghai masih menunggu kabar kemenangan Gunung Changbai. Cerutu di tangannya sudah dihisap lebih dari setengahnya, dan dia terus menghitung waktu dalam pikirannya. Sebelum cerutunya habis, masalah itu harus diselesaikan dengan sempurna. 8 Raja Surga tidak mendengarkan perintah mereka. Tidak masalah, saya masih bisa membiarkan orang lain pergi. Saya tidak dapat menemukan 8 Raja Surgawi, dan saya dapat melepaskan 16 orang lainnya. Mungkinkah tanpa Anda, 8 Raja Surgawi, saya tidak dapat melakukan apa-apa? Hanya memikirkannya, telepon tiba-tiba berdering. Wu Donghai buru-buru menghubungkan telepon, dan berseru, ada apa? Sudahkah Anda menyelamatkan ayah dan anak mereka? Suara tangisan datang dari sisi berlawanan, Tuan Wu, kami telah menghadapi penyergapan. Semua orang mati. Hanya aku masih hidup, aku kehabisan. Apa? Wu Donghai berdebar di dalam hatinya, dan bertanya dengan tajam. Ada apa? Kamu pergi ke 16 orang, dan kamu masih tidak bisa mendapatkan kembali 2 sampah, pria itu menangis dan berkata, pihak lain jumlah orangnya tidak kurang dari kita, dan mereka sepertinya sudah tahu bahwa kita akan datang dan telah menyergap di sini. Kami menjemput ayah dan anak mereka dan hendak mengemudi kembali, lalu kami disergap oleh mereka. Saat dia mengatakan itu, pria itu berkata lagi, Tuan Wu, Gunung Changbai adalah tempat dengan banyak tanah dan sedikit orang, dan mungkin tidak ada satupun pengunjung dari luar gunung dalam 10 hari. Dan 8 hari di tempat ini, jadi tujuan orang-orang seperti kita datang ke sini terlalu besar. Kita mungkin sebelum mereka mendekati desa mereka, mereka sudah menjaga kita. Hal semacam ini sangat perlu dilakukan oleh ahli super seperti 8 Raja Langit Agung. Kalau tidak, kita mungkin tidak punya cukup orang untuk menontonnya, karena aku bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang mereka miliki di sini. Sialan, Wu Donghai langsung menjatuhkan cerutu di tangannya ke tanah, bunga api beterbangan kemana-mana. 16 orang pergi ke sana, dan 15 meninggal, itu semua adalah pensiun untuk orang-orang ini, yang menelan biaya setidaknya puluhan juta, ini semua uang hilang sia-sia. Jika saya tahu ini lebih awal, saya mungkin juga tahan dengan dia dulu. Pada saat ini, adik laki-lakinya Wu Dongfeng bergegas masuk dan berkata dengan penuh semangat, saudaraku, ayah sudah bangun. Wu Donghai senang sekaligus sedih ketika mendengar ini. Hal yang membahagiakan adalah ayah saya akhirnya bangun. Hal yang menyedihkan adalah jika saya tahu ayah saya akan bangun sekarang, mengapa saya mengirim 15 orang untuk mati? Dia bangun, dan saya memberitahu dia sekarang bahwa 8 Raja Surgawi Agung dapat meninggalkan Gunung Changbai besok. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas panjang, lalu bangkit dan berkata, pergi, temui ayah. Tuan Wu juga merupakan pahlawan yang belum lahir saat itu. Saat menyebut dia di Jiangnan, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Orang ini memiliki otak ketika dia masih muda, dan dia mampu membangun keluarga Wu menjadi keluarga nomor 1 di selatan Sungai Yangtze dari nol.
yang menunjukkan bahwa kemampuan orang ini luar biasa. Tapi bagaimanapun, orang tidak cocok untuk usia dan tahun sejak Tuan Wu pensiun ke baris kedua karena ketidaknyamanan fisik, keluarga Wu sebenarnya mulai menurun. Tapi tidak ada yang menyangka selama periode waktu ini, seluruh keluarga Wu akan kalah begitu cepat. Ini membuat Wu menderita penyiksaan. Berawal dari cucu kedua saya, seorang pemuda baik hati, lelaki perkenanan surga, tiba-tiba terkena penyakit aneh yang tak terkatakan itu. Kemudian putra tertua dan cucu tertuanya dipermalukan dan dipermalukan di Jinling. Bahkan sepasang ayah dan anak mirip badut di Jinling berani merekam video di internet yang mencemooh, memfitnah, dan menghina keluarga Wu. Sejak saat itu, pukulan beruntun membuat tubuhnya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu hanyalah awal dari mimpi buruk. Yang paling tidak bisa dia terima adalah reputasi keluarga Wu mengalami malapetaka beberapa waktu lalu. Sebagai keluarga papan atas, keluarga Wu memiliki hubungan yang ambigu dan terjerat dengan geng pengemis yang terkenal kejam. Bahkan dilaporkan bahwa mereka diam-diam mendukung geng pengemis dan berhubungan dengan geng pengemis. Reputasi keluarga Wu jatuh ke dasar dalam satu gerakan. Saat itu, kerusakan pada Tuan Wu sangat besar. Itu juga saat dia terkena stroke dan pingsan, dan dia tidak bangun untuk beberapa hari. Hari ini saya akhirnya bangun dengan lambat, tetapi kondisi fisik dan mental saya tidak sebaik sebelumnya, dan seluruh tubuh saya telah menunjukkan kelelahan yang parah. Saudara laki-laki Wu Donghai dan keturunannya bergegas ke bangsal keluarga. Ketika mereka melihat Tuan Wu saat ini, mereka semua menunjukkan kengerian. Tidak ada yang menyangka bahwa kulit dan semangat Tuan Wu begitu buruk sekarang. Dia terlihat seperti orang tua yang telah memasuki tahun-tahun kematiannya dan dapat meninggal kapan saja. Wu Donghai memandangi ayahnya saat ini, merasa malu di dalam hatinya. Mau tak mau aku berbisik, "Ayah, bagaimana perasaanmu?" Tuan Wu memandang Wu Donghai, matanya penuh amarah. Dia mengambil beberapa napas dengan keras, dan kemudian mengutuk dengan tidak jelas. Kamu bajingan yang hilang, lihatlah wanita yang kamu nikahi, lihat saudara iparmu yang sialan itu, dia menempatkan kami Wu keluarganya sengsara." Wu Donghai berkata dengan sangat malu, "Ayah, maaf, saya tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini." Ya, maaf." Tuan Wu terbata-bata beberapa kata ini, menggertakkan giginya dan berkata, "Separuh hidupku hancur di tanganmu. Kau benar. Maaf, apa gunanya?" Sambil berkata, "Tuan," Wu terbatuk hebat karena dia terlalu emosional. Wu Donghai bergegas maju untuk membantu lelaki tua itu menenangkan dadanya. Tuan Wu berjuang untuk mendorongnya, dan berkata dengan dingin, "Saya telah berbisnis selama beberapa dekade. Dan saya telah bertemu musuh yang tak terhitung jumlahnya di Mal. Tetapi saya tidak pernah berpikir saya akan dikalahkan oleh putra saya." Wu Donghai meneteskan air mata di matanya, hati juga sangat malu dan menyesal. Dia mencintai istrinya Sue Yakin sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak menyangka Sue Yakin akan memberinya hadiah besar. Jika kakaknya tidak terbunuh, kuharap aku bisa mencabik-cabik kakaknya. Tapi penyesalan tidak ada artinya, jika tidak, keluarga Wu tidak akan seperti sekarang ini. Tuan Wu memandangnya, dan bertanya dengan suara dingin, "Di mana wanita bermarga Sue itu sekarang?" Wu Donghai buru-buru berkata, "Ayah, Yakin mengurung diri di kamarnya selama ini, meneteskan air mata setiap hari." "Cuci mukamu dengan air mata." Tuan Wu menggertakkan giginya dan berkata, "Jika kamu tidak mengusirnya dari rumah, apa gunanya menjaganya? Apakah kamu tidak bangun sampai seluruh keluarga Wu dikalahkan olehnya?" Jantung Wu Donghai berdetak kencang, dan dia dengan cepat menjelaskan, "Ayah, Yakin tidak dapat disalahkan atas masalah ini. Adik laki-lakinya yang tidak melakukan apa-apa, dia adalah korban seperti saya." Dia benar-benar menamparkan Wu Donghai secara langsung. Tuan Wu gemetar karena marah, dan berkata dengan suara dingin, "Seorang pria, jika kamu menghancurkannya,
kamu akan menghancurkannya. Jika kamu terus menghancurkannya, kamu akan kacau. Mengapa saya bisa menumbuhkan keluarga Wu selangkah demi selangkah ke puncak? Bukan hanya karena saya pergi ke saya lebih menentukan daripada siapapun ketika saya bergerak maju. Hanya karena saya lebih bertekad daripada siapapun ketika saya mundur. Keberanian dan keberanian tokek untuk memotong ekornya atau orang kuat untuk memotong pergelangan tangannya. Tetapi Anda menyeret anggota tubuh Anda yang buntung dan berjuang. Anda tahu, jika Anda berada dalam kepompong, Anda tidak hanya akan menyakiti Anda, tetapi juga seluruh Wu keluarga. Wu Donghai berkata dengan malu, "Ayah, yakin telah bersama saya selama bertahun-tahun, bagaimana saya bisa mengusirnya dari rumah saat ini? Jika keluar, apa pendapat orang lain tentang saya? Bagaimana mereka memikirkan keluarga Wu? Bagaimana saya akan berperilaku di masa depan?" Tuan Wu memandangnya dengan jijik, dan berkata dengan dingin, "Anda pikir reputasi Anda tidak akan rusak jika Anda tidak mengusirnya? Keluarga Wu tidak akan dirusak. Seluruh dunia tahu bahwa Suen Nanshan adalah adik laki-laki istrimu. Seluruh dunia tahu bahwa dia adalah iparmu, dan seluruh dunia tahu bahwa kamu berada di belakang geng pengemisnya. Dia sudah mati, tapi kamu masih menyimpan wanita itu. Dunia hanya akan memanggilmu Wu Donghai karena obsesif." Wu Donghai terkejut dengan omelan itu. Sebelum ini, dia benar-benar tidak memikirkan level ini. Jika Anda ingin mengatakan bahwa Anda dapat memenangkan ribuan mil dengan menyusun strategi, dia jauh di belakang Tuan Wu. Jadi jika Tuan Wu tidak menyebutkan banyak hal, dia mungkin tidak dapat mewujudkannya dalam hidupnya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia sudah berkeringat dingin. Baru pada saat inilah dia menyadari pengaruh buruk apa yang akan ditimbulkannya bagi seluruh keluarga dengan terus menjaga istrinya di rumah. Jadi dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Tuan Wu, "Ayah, jangan khawatir. Saya pasti akan menangani masalah ini, Tuan Wu." Perlahan menutup matanya, menghela nafas, dan membuka matanya setelah sekian lama. "Katakan saya nah, apa yang terjadi baru-baru ini?" Wu Donghai dengan tergesa-gesa memberitahu Tuan Wu semua yang terjadi selama periode ini. Setelah mendengar ini, wajah Tuan Wu langsung berubah pucat. Dia memandang Wu Donghai, dan bertanya dengan suara dingin, "Gunung Changbai belaka. Ayah dan anak belaka yang memetik ginseng di Gunung Changbai, membiarkan Anda menghancurkan kehidupan lebih dari 20 orang 2 kali. Wu Donghai buru-buru menjelaskan, "Ayah, sebenarnya, untuk kedua kalinya, saya ingin meminta 8 Raja Surgawi Agung untuk mengambil tindakan. Tetapi mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka hanya mematuhi perintah Anda. Tetapi Anda tidak bangun saat itu, jadi saya tidak punya pilihan selain untuk mengirim seseorang ke sana terlebih dahulu, Tuan." Wu He menamparnya lagi. Wu Donghai menutupi wajahnya, tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Setelah tamparan itu, Tuan Wu berkata dengan dingin, "Ayah dan anak di kaki Gunung Changbai adalah pasangan hidup. Apa bedanya membawa mereka kembali hari ini, minggu depan, atau bulan depan? Jika mereka mati dengan mudah, lawan tidak akan mengirim begitu banyak orang untuk menjaga mereka di tempat itu di Gunung Changbai. Cemas tentang Anda hal yang sial." Wu Donghai menutupi wajahnya yang memerah, merasa malu. Hanya pada saat inilah dia akhirnya mengerti di mana dia salah. Strategi Anda sendiri sudah tepat, Anda harus menyatukan semuanya dan menjadikan musuh-musuh Anda sekutu Anda. Apakah itu ayah dan anak keluarga Wei di Gunung Changbai, keluarga Xiao, atau lainnya, mereka semua adalah objek yang dapat saya satukan. Tapi saya salah, saya tidak boleh bertindak terlalu tergesa-gesa, dan saya tidak boleh mengacaukan moral militer saya. Musuh ada di sana, dan dia tidak akan menghilang karena kamu terlambat satu langkah. Sekutu juga ada di sana, dan dia tidak akan mati hanya karena kamu terlambat satu langkah. Mengapa saya harus begitu cemas? Keduanya mengirim orang ke Gunung Changbai gagal 2 kali, dan lebih dari 20 nyawa melayang di sana, semuanya sia-sia. Jika Anda menahan napas, tunggu sampai sekarang, sampai ayah Anda bangun.
Kemudian ayah akan mengirimkan 8 raja surgawi, yang pasti akan menang dengan satu pukulan. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Tuan Wu dengan sangat malu, "Ayah, saya salah, Anda benar, saya akan memperbaikinya di masa depan." Tuan Wu mendengus dingin, "Kamu telah melewatkan kesempatan terbaik. Sekarang Anda secara pribadi telah mengubah masalah yang sangat sederhana menjadi masalah yang sangat sulit." Saat dia berkata, Tuan Wu berkata lagi, "Pertama kali adalah yang paling mudah untuk membuatnya tidak siap. Jika Anda benar-benar siap saat itu, jangan remehkan menangkan dan raih tujuanmu. Namun, karena meremehkan musuh, kamu tidak hanya kehilangan sedikit tenaga, tetapi juga membuat lawan lebih waspada terhadapmu, yang meningkatkan kesulitan masalah ini. Sekarang, karena meremehkan musuh untuk kedua kalinya dan terburu-buru maju, lawan pasti akan membuat persiapan yang lebih memadai. Dengan cara ini, 8 raja surgawi mungkin tidak dapat menang sepenuhnya." Wu Donghai buru-buru berkata, "Ayah, jangan khawatir, dengan kekuatan 8 raja surgawi, selama mereka bergerak, pihak lain pasti tidak akan bisa melawan." Tuan Wu berkata dengan dingin, "Siapa memberi Anda kepercayaan seperti ini? Anda melakukan kejahatan yang saya katakan tadi. Jangan meremehkan musuh, begitu." Kata-kata itu jatuh, Tuan Wu berkata lagi, "Meskipun kekuatan 8 raja surgawi tampaknya sangat kuat, tetapi di dunia nyata para pejuang, mereka bukan yang terkuat, dan mereka bahkan bukan peringkat untuk menengah." Ekspresi Wu Donghai menjadi dingin. "Ayah, bagaimana ini mungkin? Kekuatan dari 8 raja surgawi begitu kuat, dan dalam kesan saya mereka belum pernah bertemu lawan. Bagaimana mungkin mereka tidak digolongkan sebagai menengah?" Tuan Wu berkata dengan dingin, "Kamu tidak lebih kuat dari katak di dalam sumur. Pejuang top yang sebenarnya semuanya berada di bawah tangan beberapa keluarga super besar di China. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga Anda tidak dapat mempercayainya. Di depan petarung top sejati, belum tentu benar bahwa 8 raja surgawi bersatu dapat memblokir 8 gerakan lawan." Wu Donghai buru-buru berkata, "Ayah, anak di Jinling itu hanyalah sutra gantung untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang, dan dia membodohi penduduk setempat. Ada beberapa orang yang cakap dan seekor anjing di jalan. Saya mengikutinya, jadi saya berani berkeliling kemana-mana. Jadi saya pikir dia pasti tidak dapat menemukan Master Super yang Anda sebutkan. Jadi jika 8 Raja Langit Agung keluar, mereka pasti akan dapat menyelesaikan masalah." Tuan Wu bertanya balik, "Apakah semuanya sudah diselidiki dengan jelas? Jika ada detail yang belum Anda perhatikan, kemungkinan besar 8 Raja Surgawi Agung akan berada dalam bahaya. 8 Raja Surgawi Agung adalah kartu truf keluarga kita, dan kita tidak boleh biarkan mereka mengambil risiko kecuali benar-benar diperlukan." Wu Donghai berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, jangan khawatir. Jika 8 Raja Surgawi bergerak, pasti tidak ada masalah." "Baik." Baru kemudian Tuan Wu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu saya akan membiarkan 8 Raja Surgawi Agung pergi ke Gunung Changbai semalaman untuk menyiapkan jet pribadi." Wu Donghai bertanya dengan heran, "Ayah, Anda tidak perlu melakukan ini, apakah Anda sedang terburu-buru?" Tuan Wu berkata dengan serius, "Ketika Anda melakukan sesuatu, Anda harus mengejutkan mereka. Anda baru saja membunuh 15 orang malam ini. Mereka pasti akan berpikir bahwa tidak akan ada comeback untuk sementara, jadi kami akan mengirim 8 Raja Surgawi malam ini. Cobalah untuk membuat 8 Raja Surgawi Agung muncul di depan mereka besok pagi, sehingga mereka bisa lengah." Menghadapi saat ini, dia merasa malu di dalam hatinya, karena dibandingkan dengan lelaki tua itu, kemampuannya sangat jauh tertinggal. Orang tua adalah orang yang benar-benar bisa menyusun strategi dan memenangkan kemenangan ribuan mil jauhnya. Setelah itu, Wu Donghai segera menelepon dan mengatur agar jet pribadi lepas landas. 1 jam kemudian, dia langsung lepas landas dari Suzhou Airlines dan terbang jauh-jauh ke Gunung Changbai. Tuan Wu juga memanggil pemimpin 8 Raja Surgawi ke samping tempat tidurnya. Orang ini berusia lebih dari 60 tahun ini.
tetapi karena dia telah berlatih seni bela diri kuno sepanjang tahun, dia terlihat seperti baru berusia sekitar 40 tahun. Tuan Wu bertemu dengannya ketika dia masih muda, dan pihak lain membantunya selama bertahun-tahun. Tuan Wu juga menganggapnya sebagai tamu kehormatan dan sangat menghormatinya. Dapat dikatakan bahwa keduanya adalah tuan dan pelayan, teman, dan saudara, dan mereka sangat mementingkan dan menghormati satu sama lain. Setelah Tuan Wu menyelesaikan pesanannya, pihak lain sedikit mengepalkan tinjunya ke arahnya, dan berkata dengan suara dingin, "Jangan khawatir, Tuan Wu, saya akan membawa kedua orang itu kali ini, dan saya pasti akan membawa kedua orang itu kembali ke Suzhou dan Hangzhou, dan pada saat yang sama meninggalkan pihak lain di kaki Gunung Changbai, bunuh tidak ada yang tersisa." Oke, Tuan Wu merasa bahwa dia akhirnya mendapatkan kembali vitalitasnya, dan berkata dengan senyum tenang, "Kalau begitu aku akan menunggu di Suzhou dan Hangzhou untuk membersihkanmu." Lagi pula, Tuan Wu memerintahkan Wu Donghai dengan tegas, "Donghai, kamu segera pergi ke Shaoxing dan membeli putri mereka merah dengan umur terpanjang dan kualitas terbaik di daerah mereka. Beli sebanyak yang kamu bisa, dan kembali untuk membersihkan debu untuk Li Tianwang." Fan Lin Yuan, yang berada di kepala, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Orang tua itu masih mengingat hal-hal favorit saya selama bertahun-tahun, dan saya sangat berterima kasih." Orang tua Wu buru-buru berkata, "Tuan, jangan sopan kepada saya, Anda adalah penjaga keluarga Wu saya, dan itu milik keluarga Wu. Wu pasti tidak akan melanggar janji yang dia buat saat itu, dan dia akan menghormati Anda semua sebagai pria terhormat untuk sisa hidupnya." Segera, pesawat yang diatur oleh Wu Donghai siap lepas landas di Bandara Suhang. Fan Lin Yuan membawa 8 raja lainnya dan membawa Toyota Coaster ke Bandara Suhang. Yang lainnya adalah junior Fan Lin Yuan. 8 dari mereka turun gunung dan bertemu ayah Wu Donghai. Ayah Wu Donghai memberi mereka kehidupan yang luar biasa dan hadiah yang murah hati, dan mereka mengikuti ayah Wu Donghai dengan rela. Pada saat ini, 8 raja surgawi semuanya mengenakan kemeja biru dan sepatu kain bersol giling yang dijahit tangan, seolah-olah mereka pergi ke tempat yang hangat untuk berlibur. Namun nyatanya, yang akan mereka tuju adalah Gunung Changbai yang suhunya puluhan derajat di bawah nol. Tetapi 8 orang ini memiliki keterampilan internal yang mendalam dan kekuatan yang luar biasa, dan hawa dingin telah lama kehilangan semua ancaman bagi mereka, jadi bahkan dengan pakaian yang sangat minim, tidak ada masalah untuk pergi ke Gunung Changbai. Dalam perjalanan, Fan Lin Yuan menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Ketika dia akan tiba di bandara, dia membuka matanya dan berkata kepada para junior di sekitarnya, "Kami akan pergi ke Gunung Changbai. Kami hanya diizinkan untuk berhasil dan tidak gagal. Ayo bunuh semua lawan. Naik pesawat nanti. Semuanya, semoga sukses dan bersiaplah untuk pertempuran. Kali ini aku akan membunuh di Gunung Changbai." Bersambung.